Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan kembali sama-sama belajar dan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan. Dengan tema ketulusan dalam pelayanan. Tentunya kita ingin supaya dalam pelayanan kita itu dapat berhasil. Dan kuncinya tentunya harus tulus. Nah, saya akan membacakannya 1 Tesalonika 2 ayat 1-2 dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini kita selalu mencari hal yang asli tentunya. Entah itu barang, entah itu makanan, kita ingin yang asli. Bukan yang KW, bahkan bukan yang tiruan. Kita mau kemudian juga memiliki teman dan semacamnya yang asli ya. Tentunya intinya kita tidak ingin barang yang tiruan atau yang tidak asli. Kita ingin yang asli. Nah, dalam konteks pelayanan Kristen, Tuhan tidak mencari hamba yang pandai berakting. Tidak mencari orang yang berpura-puranya minta ampun. Tidak. Melainkan Tuhan mencari ketulusan hati. Karena pelayanan tanpa ketulusan adalah seperti buah yang indah di luar tetapi busuk di dalam. Sehingga bisa saya simpulkan bahwa Tuhan mencari orang-orang yang tulus di dalam pelayanan. Nah, kita akan mengobservasi terlebih dahulu 1 Tesalonika 2 ayat 1 Tesalonika pasal 2 ini. Yang dimana kita bisa mendapatkan Rasul Paulus, Silwanus dan Timotius mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Ya, setelah Paulus meninggalkan Tesalonika, dia melanjutkan pelayanan penginjilannya. Ada orang-orang atau ada musuh-musuh pihak-pihak luar yang kemudian tidak menyukai Rasul Paulus, tidak menyukai penginjilan Rasul Paulus, sehingga mereka menyebarkan fitnah. Fitnah kepada Paulus serta rekan-rekannya dalam pemberitaan Injil. Fitnah ini kemungkinan menuduh Paulus tentang mencari keuntungan pribadi, menggunakan kata-kata manis untuk menipu, mencari kemuliaan atau pujian dari manusia dan tidak tulus dalam pelayanan. Sehingga di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ini berfungsi sebagai pembelaan diri yang kuat dari Rasul Paulus. Ia mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa kedatangan mereka tidak sia-sia dan mereka memberitakan Injil dengan keberanian di tengah banyak sekali pertentangan yang ada. Bahkan setelah mengalami penderitaan di Filipi. Motif mereka, Paulus dan rekan-rekannya adalah untuk menyenangkan hati Allah, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Sehingga Paulus menjelaskan cara pelayanannya yang tulus dan penuh kasih. Kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya sampai ayat 12. Paulus bersikap lembut seperti ibu yang mengasuh anaknya. Mereka siap membagikan bukan hanya Injil, tetapi juga hidup mereka. Dikatakan dalam terjemahan lain, membantu, menolong jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Bahkan mereka bekerja keras siang dan malam. Mereka membuat kemudian tenda agar tidak menjadi beban finansial bagi jemaat yang ada. Mereka hidup kudus, benar dan tidak bercacat di antara orang percaya. Dan mereka menasihati setiap anggota seperti seorang ayah kepada anaknya. Nah, ini adalah penjelasan Paulus tentang pelayanan mereka yang mereka lakukan dengan tulus dan penuh kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu. Untuk meyakinkan mereka. Ini loh Rasul Paulus tidak seperti apa yang disebarkan. Fitnah atau hal-hal yang tidak benar, tidak baik. Tidak seperti itu. Ini merupakan pembelaan Paulus. Sehingga apa yang dapat kita pelajari tentang ketulusan Paulus dalam pelayanan untuk menjadi pelajaran bagi kita. Nah,
Pertama Bapak Saudara yang menjadi pelajaran bagi kita, ketulusan teruji dalam penderitaan. Nah, sebelum Rasul Paulus mengatakan tentang ketulusannya dalam pelayanan, ia terlebih dahulu mengatakan di ayat 2, sekalipun kami sebelum itu seperti kamu tahu telah dianiaya dan dihina di Filipi. Nah, sebelum munculnya ketulusan, dia kemudian diuji dulu. Apakah dia tulus atau tidak? Ketulusan Rasul Paulus diuji. Dan ujian itu tentunya di dalam penderitaan, luka di Filipi. Dan kita dapat melihat bersama-sama bahwa mereka, Paulus dan rekan-rekannya, tidak datang ke Tesalonika dalam kemewahan atau popularitas. Bukan. Mereka datang dengan bekas luka, memar di dalam penderitaan yang mereka lalui sebelum-sebelumnya. Mereka baru saja dipukuli, dipermalukan, bahkan dipenjara Bapak Saudara. Sehingga kita dapat melihat ketulusan itu diuji. Nah, ujian juga bagi kita. Ketulusan kita pun akan diuji. Jika motif Rasul Paulus adalah uang, kehormatan, atau popularitas, dia pasti akan berhenti setelah mengalami penderitaan, aniaya, dipukuli, dan dipenjara di Filipi. Dia pasti mungkin akan berkata, wah ini sangat berbahaya. Lebih baik saya tidak melayani, lebih baik saya tidak memberitakan Injil daripada saya dianiaya. Tidak, Rasul Paulus tidak melakukan seperti itu. Kenapa dia tidak berhenti? Karena sekali lagi motivasinya benar, motivasinya murni. Dia tidak melayani manusia. Dia tahu dia tidak melayani manusia, tetapi ia motifnya melayani Kristus. Sehingga dia bertahan dalam pelayanan, terlebih dalam pelayanan pemberitaan Injil. Nah, kita pun akan diuji. Ketulusan pelayanan kita diuji bukan saat kita dipuji, tapi saat kita dianiaya. Entah itu dikritik, entah itu dicemooh, entah itu diabaikan, atau bahkan fitnah yang tidak kita perbuat, kita akan diuji Bapak Saudara. Sehingga kita belajar untuk kita tetap bertahan. Karena kita belajar, ketulusan kita pun akan diuji. Jika kita berhenti melayani atau bersaksi hanya karena sedikit penolakan saja, kita harus bertanya, apakah kita, saya, atau Bapak Ibu Saudara mencari pujian dari manusia atau pujian dari Tuhan? Apakah kita mencari persetujuan dari Tuhan atau persetujuan dari manusia? Tentunya kita motivasi dalam pelayanan-pelayanannya ada, yaitu melayani Tuhan. Amin. Lalu kemudian poin yang kedua, ketulusan adalah pemicu keberanian ilahi. Paulus berkata, namun dengan keberanian yang diberikan oleh Allah kita, kami menyampaikan kepada kamu. Dari sini kita dapat melihat sumber keberanian Paulus dan rekan-rekannya, yaitu dari Allah tentunya. Mengapa Allah memberikan keberanian kepada Paulus yang menjadi pertanyaan? Karena Allah tahu hati Paulus tulus. Allah tidak akan memberikan kekuatan kepadanya jika keberanian yang diberikan oleh Tuhan itu mendukung motivasi yang egois atau palsu dari Rasul Paulus. Tidak. Melainkan sekali lagi Allah memberikan keberanian, kekuatan kepada Paulus karena hatinya tulus. Sehingga kita dapat pelajari Bapak Ibu Saudara, ketulusan kita adalah undangan bagi kuasa Allah untuk bekerja, memberikan kita kekuatan, memberikan kita keberanian. Dan itu adalah bukti bahwa Allah melihat ketulusan hati kita, bukan oleh kekuatan manusia kita yang selalu kita gunakan. Lalu kemudian poin yang ketiga, pelayanan yang tulus tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, dampak dari motivasi yang murni, Paulus menyimpulkan dengan pernyataan tegas di dalam ayat 1. Dia berkata seperti ini, kedatangan kami kepada kamu tidak sia-sia. Tidak sia-sia kita dapat melihat hasilnya, yaitu pelayanan Paulus tidak sia-sia karena Injil menghasilkan perubahan nyata di jemaat Tesalonika. Yang dimana kita dapat melihat di ayat-ayat selanjutnya, jemaat-jemaat Tesalonika, orang-orang berbalik dari berhala kepada Allah yang hidup. Ini adalah buah hasil yang sangat nyata. Sehingga kita dapat pelajari bahwa pelayanan kita juga tidak akan sia-sia jika kita
melakukannya dengan ketulusan. Kadang kita melihat hasil, kadang kita melihat dampak pelayanan yang kecil atau merasa sia-sia. Namun di mata Tuhan, pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan dan mendapatkan pelayanan yang dilakukan dengan ketulusan itu tidak sia-sia di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pelayanan yang kita lakukan baik kecil itu tidak akan sia-sia, akan memiliki buah dampak yang sangat baik. Sehingga menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, berusahalah memiliki ketulusan hati agar dalam berbagai bidang pelayanan, ya, pelayanan tidak terpatok di dalam gereja saja, melainkan pelayanan dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas, dan lain semacamnya yang Tuhan percayakan kepada kita, itu dapat berhasil jika kita lakukan dengan ketulusan. Tentunya kita rindu dalam pelayanan kita lakukan dengan tulus. Akan tetapi ada terkadang beberapa faktor yang membuat kita melakukan pelayanan dengan tidak tulus. Sehingga saat ini kita kembali belajar untuk melakukan pelayanan dengan ketulusan. Hasil dari ketulusan tentunya tidak sia-sia. Lalu menjadi pertanyaan, bagaimana memiliki ketulusan aplikasi dalam kehidupan kita? Milikilah rendah hati. Entah itu menerima masukan, membantu orang lain, dan selalu bersyukurlah. Milikilah rendah hati. Seseorang yang memiliki kerendahan hati, dia tidak memerlukan pujian, tidak memerlukan validasi dari orang lain atas apa yang diperbuatnya. Milikilah kerendahan hati supaya kemudian kita dapat belajar tentang hati yang tulus. Lalu kemudian aplikasi yang kedua, belajar melakukan kebaikan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, Bapak Saudara. Berbuat baik. Meski dengan hal-hal yang sederhana, itu sangat mampu untuk melatih diri kita agar memiliki hati yang tulus. Berbuat kebaikan kepada orang lain itu bukan hanya berupa pemberian materi saja, melainkan dari hal-hal sederhana pun bisa. Contohnya, bersikap sopan, memberikan perhatian dan kasih sayang, berbagi informasi dan pengalaman. Dalam hal ini kita sharing bersama-sama supaya satu dan lainnya bisa dikuatkan. Dan tentunya aplikasi yang menjadi dasar kita melakukan semuanya itu yaitu kasih. Semua kemudian harus didasari dengan kasih, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita dapat memiliki ketulusan. Untuk kita memiliki ketulusan, kita harus belajar memiliki kerendahan hati, melakukan kebaikan mulai dari hal sederhana, dan semua itu harus didasari dengan kasih tentunya. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan untuk supaya kiranya Tuhan memberikan kita hati yang tulus, dan biarlah lewat ketulusan hati kita, Tuhan memberikan kita keberanian, kekuatan dalam melayani Tuhan, dalam berbagai bidang yang Tuhan percayakan. Bahkan di tengah situasi yang sulit pun kita belajar minta kepada Tuhan hati yang tulus supaya tetap melayani Tuhan tentunya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, karena pada kesempatan saat ini kami boleh kembali belajar bersama-sama tentang ketulusan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Entah itu dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam gereja. Terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan berikan. Dan ajari kami, tuntun kami, berikan kami ketulusan supaya dalam pelayanan kami dapat melakukannya dengan tulus. Karena kami percaya ketulusan yang kami miliki itu tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur padamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sajalah kami berdoa. Ya Tuhan, tolonglah agar iman keluarga GPD El Shaddai Magelang tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus mengucap syukur, haleluya. Amin.